pokoknya kacau. Dan kalian harus tahu, gangguan itu bukan cuma di rumah Ica. Saya lagi duduk berdua sama suami saya, lagi nonton TV. Kebetulan jaraknya nih kayak dari sini ya, 2 meter, malah hampir 2 meter. Itu kaca, rumah saya itu belakangnya ada kaca. Kaca itu langsung ke balkon kamar. Nah kacanya itu kayak burung atau orang nabrak. Dar gitu ya, nabrak. Masih kuat di sini. Udah habis loh, tinggal kamu doang di sini. Jangan putus la ilaha illallah, Cak. Sedikit lagi lah. Ikatan keluarganya hancur. Saya yang buat. Rumah tangga orang tuanya hancur. Saya yang buat. Anak ini harus mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang. Alhamdulillah. Terima kasih selalu setia nontonin channel Ria Puspita Official. Nah kali ini kalau kalian masih tanya bagaimana cara konsultasi, langsung aja chat ke admin saya. Ada admin Sasi, ada admin Dika, ada terus kalau mau jadi narasumber yang datang ke tempat studio saya, langsung aja hubungi admin Ale. Oh Bang Ale sekarang jadi admin? Iya dong, dia nyari narasumber biar kalian terbantu juga. Boleh lewat Instagramnya Bang Ale, TikToknya Bang Ale, tweetnya Bang Ale, atau mau langsung ke Instagram saya jadi narasumber, terus mau pengobatan, nanti kita juga tetap kasih ke admin. Nah untuk kali ini banyak kalian yang komen bagaimana perkembangannya dari Kak Ica, dari Ica, terus apa aja yang dialami setelah dari pemegangan yang pertama, bagaimana sih Kak Ica rasanya, terus prosesnya selanjutnya apa aja yang dirasain kayak gimana, kan banyak banget yang penasaran. Akhirnya tim atau Ale ngubungin Ica. Aku juga udah Instagraman atau DM-an sama Ica. Kalau Ica ada pemegangan selanjutnya atau dipegang sama aku selanjutnya. Memang di episode sebelumnya aku udah ngingetin Ica ada beberapa kali dipegang offline ataupun online. Karena harus ada apa ya selanjutnya kayak gimana megangnya, karena Ica juga udah lama, bukan sebulan 2 bulan, sudah cukup lama sakitnya. Dan kali ini plusnya ada tambahan, datang ibu dari Ica. Assalamualaikum Ica, sehat? Mama sehat? Mama punten, namanya siapa Ma? Yeti. Mama Yeti. Ica sehat? Insya Allah sehat. Sehat, udah mulai agak sedikit cerah, cuma biasa kalau udah ketemu saya dia gemeternya enak banget, ngeliat tangannya tremor dia. Udah tremor banget, udah yang lain-lain dilihat. Ica, sebelum aku nanya sama Ica, aku nanya ke Mama dulu ya, boleh ya, Ica ya? Mama. Iya. Mama tahu kejadian Ica, Mama? Tahu sakitnya Ica? Tahu. Awal mula Mama tahu tuh kejadian yang Ica rasain apa sih, Ma, awal mulanya? Awal mulanya dulu itu. Awal-awalnya itu apa karena Ica langsung kesurupan atau karena teror dulu, gimana? Kayaknya diteror dulu, terus sering kesurupan, terus sering muntah darah kayak gitu, keluar rambut, keluar yang apa aja gitu. Benda-benda ya, Ma. Tapi kalau dari Mama sendiri ada efeknya nggak, Ma? Ada sih, sama aja di rumah juga. Apa rasanya, Ma? Banyak gangguan gitu juga di rumah yang dirasain gitu. Salah satu gangguan yang Mama sampai sekarang tuh kayak ini tuh serem loh, nakutin atau menegangkan apa? Yang paling nakutin sih kemarin pas cucu sakit tuh ya, yang pertama itu kan gadang nih sampai jam 2 malam gitu, udah itu ketiduran tuh kan. Nah, sampai pagi-pagi pas bangun itu ya langsung ke kamar mandi kan, biasa bangun pagi. Di kamar mandi itu kaget. Celana dalamnya hilang. Oke. Celana dalam kemana? Kayak gitu. Dicariin di tempat tidur tuh nggak ada. Taunya ada di deket tempat cucian piring. Anehnya itu sampai kayak gitu. Dan nggak ada orang yang mindahin? Nggak ada, tahu. Masa yang dibukanya celana dalam doang. Nah, kebetulan ibu saya kemarin juga ngelihat
orang botak gitu, perutnya gendut, lewat doang dari pintu luar ke dapur. Kata aku, jangan-jangan dia yang bukain. Jadi gitu. Cuman itu doang sih yang terakhir kemarin tuh. itu. Sama ini, jendela itu kayak Banting ya? banting. Suruh dicek semuanya nggak ada yang kebuka jendelanya, ketutup rapi semua. Itu doang terakhir. Terus kalau Mama tahu kan Ica udah pernah aku pegang ya. Setelah aku pegang kejanggalan-kejanggalan di rumah apa mah? Terakhir kan cuma itu. Iya. Icanya bagaimana menurut Mama, makin parah kah atau udah mulai mendingan atau gimana? Udah nggak muntah darah lagi sih, kesurupan juga udah Berkurang. berkurang. Ya. Walaupun masih ada sesekali tapi nggak separah kayak dulu Nggak yang separah hampir kayak dulu. 24 jam Iya. tiap hari Tiap lagi. hari, tiap malam kayak gitu sampai subuh, surupan gitu, muntah-muntah gitu. Berarti bener kamu muntah darahnya sampai separah itu ya, Ca? Iya, di depan mama. Jadi awalnya muntah rambut dulu teh. Rambut, terus darah. Kita sempat ke rumah sakit, cuman akunya nggak mau dirawat. Terus kata dokter apa? Kalau dari muntah darahnya itu kan dibilang indikasinya ada lambung, iritasi lambung apa-apa gitu. Cuman yang aku rasain ini bukan muntah darahnya doang, rambutnya dari mana. Oh, dokter nggak tahu kalau ada rambut-rambutnya. Kenapa aku nggak mau dirawat? Karena yang pertama itu kan banyak gangguan teh di rumah sakit yang aku operasi kista. Takutnya kejadian lagi, itu yang ditakutin. Takutnya begitu lagi keulang lagi di rumah sakit ya. Oke, nah aku lanjut ke Ica. Setelah dari sini kan kita cukup lama nggak ketemu ya, Ca. Cuma kontekan aja, satu dan lain hal. Ya puasa terus lebaran. Tapi itu puasa kan ya kita ketemu. Ya puasa terus lebaran. Lebaran juga ya mungkin bukan cuma aku, tapi hampir semuanya kita sibuk dengan ya keluarga gitu. Keluarga semua yang ngumpul. Nah, ada kesempatan kali ini mau ketemu sama Ica, awalnya sih udah happy banget denger Ica teh bisikannya udah bener-bener nih. Aku nggak pernah denger bisikan, terus udah nggak ada kesurupan lagi. Terus aku dapat DM lagi dari keluarganya Ica, kalau Ica itu sampai kayang. Cuma teh nggak ada videonya. Keluarganya Ica itu bukan nggak mau videoin. Itu Ica udah parah banget, udah nggak bisa dikontrol. Benar-benar satu hari itu ada kali kurang lebih dari 2 jam ya, Ca ya. Pokoknya kacau. Dan kalian harus tahu gangguan itu bukan cuma di rumah Ica. Saya lagi duduk berdua sama suami saya, lagi nonton TV. Kebetulan jaraknya nih kayak dari sini ya 2 meter, malah hampir 2 meter. Cukup jauh, itu kaca. Rumah saya itu belakangnya ada kaca. Kaca itu langsung ke balkon kamar. Nah, kacanya itu kayak burung atau orang nabrak. Dar gitu ya, nabrak. Sama banget kayak keluargamu sampein ke aku gitu. Itu sebelum aku baca, aku ngerasain itu dulu, denger dulu tuh getaran ya, namanya orang habis nabrak kan pasti kaca agak getar dulu tuh ya. Sampai dia berhenti, aku keluar dari kamar, buka, ngelihat nggak ada apa-apa. Suami juga, ya kita main tengok-tengokan, nggak ada apa-apa. Cuma firasat aku ke Ica lagi, firasat ke Ica lagi. Lihat DM bener, baru langsung aku kerjain yang bener-bener double lagi. Karena duduk aku sebelum denger kaca itu, aku udah lagi ngerjain Ica, lagi tawasulan untuk Ica. Terus di jeda aku ngobrol sama suamiku, aku ada makan, karena dari pagi aku belum makan. Terus kejadian kaca, akhirnya di WA bener, Ica ngalamin hal lagi, akhirnya kita lanjut ngerjain. Teh di sini berarti bukan sekali doang ya dipegang, enggak. Tergantung posisinya si pasien kayak gimana. Kalau pasien 1 sampai 2 kali sudah cukup, udah nggak ada lagi gangguan ya berarti cukup. Biasanya pasien paling lama itu 3 sampai 4 kali. Kalau yang kayak Ica bisa 4-5 kali. Bedanya cuma 1 doang. Nah, kalau sekarang Ica, Tete tanya, setelah pulang dari sini apa yang Ica rasain? Itu aman sih Teh, sampai hitungan 3 minggu lah ya. 3 minggu tuh aman, enak badan. Karena kan aku mandi garam dari Teria juga. Terus kalau ada bisikan tapi nggak seberisik kemarin. Cuman di hari-hari tertentu kayak malam Jumat atau pas hari Kliwon. Oh, jadi dia itu berisik di telinga dan di pikiran kamu itu cuma malam Jumat atau enggak malam Kliwon gitu? Tapi bukan bisikan mati-mati lagi, bukan. Kayak berisiknya dia teriak, nangis gitu.
Oke. Itu yang bikin ganggu. Kadang kayak ada yang nyaru almarhum UU ya kan udah meninggal UU. Ada yang nyaru suara Mauta itu. Nah kalau aku Manggil. mau tanya deh, saat kamu lagi denger kayak gitu, apa sikap Ica? Dengerin tapi bingung siapa. Sempat aku tengok ke kaca juga nggak ada orang. Sambil zikir aja sih Teh. Oke, terus kalau muntah udah enggak? Muntah masih terakhir kemarin. Tadi Darah? juga masih sih. Darah enggak? Darah tadi baru. Banyak dikit? 3 kali lumayan banyak sih. Karena mau ke sini. 3 kali ngerti Teh. Terus tiba-tiba aku ajak ke sini juga itu sebelumnya kesurupan. Nah itu kesurupannya kayak gimana sayang? Aku nggak inget lagi. Awalnya rasa di badan kamu tiba-tiba Itu langsung berat. blank. Oke. Berat badan terus emang awalnya bisikan dulu terus sakit perutnya kayak dililit yang waktu sebelum operasi lagi Teh. Itu pas malam Jumat. Dan ternyata aku lagi kayak gitu di rumah pun mama katanya ada yang melorotin celana. Jadi stepnya selalu pada sakit Teh yang di rumah. Tapi bertahap nih, nenek dulu, anak yang gede, yang kecil, baru mama. Ya gitu. Urutannya? Iya Ada berurut. urut-urut ya? Nggak berhenti-berhenti. Kalau udah sakit semuanya pasti sakit. Dan sakitnya yang biasa dia demam, langsung demam atau Langsung gimana? Demam. Langsung aja tinggi demamnya? Tapi sama obat dokter, karena kan pada sakit langsung pada ke dokter. Nggak mempan, mama pun demamnya nggak turun-turun. Terus turunnya gimana tuh Cak? Nggak turun ya mah. Udah 4 hari. Udah 4 hari kalau mama. Wow. Nanti nunggu Jumat lah dokter. Oke, berarti Jumat baru mau berangkat ke dokter ya. Ada satu pesan yang saya mau nyampaikan. Saya punya video banyak. Mungkin saat lagi ada salah satu promo film di 2024, itu bulan-bulan Oktober-November lah di 2024, diwajarkan banyak yang komen haters karena saat itu saya ada perseteruan dengan salah satu public figure juga, dengan YouTuber atau konten kreator juga. Itu saya wajarkan. Setelah masa itu cuma bertahan 2 minggu, terus kami baik-baik aja, sudah kembali normal. Saya punya video itu banyak dari 2024 sampai sekarang di 2026. Berarti udah hampir lebih dari 1 tahun. Tapi kemunculan Ica menuai banyak respon itu baik, positif. Berempati, bersimpati, terus mengucapkan banyak doa-doa. Semoga Ica cepat sembuh, semoga Ica dilancarkan penyembuhannya, semoga ya saya dan tim juga didoain, Ica didoain. Ada salah satu komentar yang saya rasa kamu kalau memang punya ilmunya tinggi, bisa ngobatin orang, daripada kamu bilang saya ini itu, kamu bisa nundukin jin. Sebenarnya kamu mau ngomong Ica itu nggak sakit, dia itu begini-gini, tapi ujung-ujungnya kamu ngerasa kamu yang jadi dukun karena kamu bisa menundukkan iblis dan jin. Itu bagi saya salah satu komen orang gila ya, yang akan terus saya tantangin karena biar yang gila makin puyeng ngadepin saya. Kalau mau datang aja ke sini. Jangan ngetes tes di sini, tidak ada yang lagi tes ujian. Kita semua udah punya ujian hidup masing-masing. Kalau mau bantuin Ica, bantuin. Kata-kata kamu nggak bakal bikin saya goyang, nggak bikin juga channel saya ketutup. Karena kenapa? Banyak orang di sini yang sayang sama Ica. Banyak orang di sini yang mau doain Ica biar Ica sampai ke titik sekarang. Ica bisa begini itu bukan karena saya, tapi karena Ica mau untuk sembuh. Allah bantuin. Jadi kalau kamu sombongnya sama saya, salah. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya sama Ica juga berhubungannya lewat DM. Ica tahu. Saya juga kadang-kadang nggak bales, sama kayak yang lain nunggu balesan. Tapi kedekatan saya lebih deket itu karena Alek. Ica, Ya. kita pegang sekali lagi di sini. Nanti selebihnya aku mau lihat perkembangan lagi. Ini mulai mengecil, lama-lama mengerucut kecil, mudah-mudahan langsung hilang. Tapi ada offline-nya itu nanti tanggal berapa kita di luar kamera. Offline ya, jadi aku cuma tipis doang, angle doang, nggak full begini. Pengen narik yang itu nggak pantas untuk ditayangin soalnya fullnya. Ada beberapa kata-kata yang aku mau ngejurus ke orang-orang yang memang aku tidak suka dengan hubungan kamu. Oke, yuk sini ngadep belakang lagi. Munduran lagi sayang. Istighfar dalam hati, tetap la ilaha illallah, jangan putus.
Kalau dia mau keluar suara, gerakan, ikutin aja. Yang penting Ica kontrolnya di dalam badan. Ya. Tapi di hati Ica ngomong la ilaha illallah ya. Sumaila. Amin. Alhamdulillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla. La hawla. La hawla. Allah. 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 Senang? Senang kamu? Ya. Senang banget kayaknya ketawanya gede. Masih kuat di sini. Udah habis loh, tinggal kamu doang di sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qul Allah Allah Qul Allah Qul Allah Qul Allah Qul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikinnas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jangan putus la ilaha illallah, Cak. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah. Sedikit lagi ya.
Yuk bangunin mah. Allahumma sholli. Allah. Ya Allah, mohon. La ilaha illallah. Terus istighfar sayang. Terus. Lagi. Oke. Pelan-pelan. Nah, dimulai. Tenang dulu. Bisa minggir? Enggak? Dah. Aduh. Pusing. Yuk, bismillah. Tangan dua. Nah. Masih pusing? Masih Masih lemas? pusing. Lemas nggak deh? Wajar ya, diwajarin nih Icanya pusing. Oke? Tarik nafas dulu. Oke. Istighfar. Nanti ada satu garam mah. Ya. Mama mandinya di rumah pakai shower atau ada bak yang diisi tuh kayak di kamar mandi gitu? Iya. Kayak gitu Pakai kan? bak, ya. Nanti tuangin semuanya. Jadi dia kan kalau di bawah habis ngisi terus kan. Nah nanti hari ketiga isi lagi berapa sendoknya nanti aku ajarin. Aku Iya. ingetin ke Ica berapa sendoknya. Terus kalau misalnya di rumah yang di rumah mama Iya. yang di sana itu sudut rumah sambil baca sholawat ditebarin, jangan dikucurin mah, tapi dilempar. Nanti boleh sama abang yang di luar ya, Iya. boleh minta tolong nanti. Iya. Itu karena emang lebih patennya sih anak cowok yang ngurusin. Mau muntah kah? Masuk lagi. Berat pundak aku. Ini kaki aku kan di sini, tiba-tiba kaki aku aja udah jaga. Sini lagi. Puasin dulu. Ada rasa emosional soalnya di dia yang karena udah tinggal dia doang. Yang lain sekutunya udah alhamdulillah udah angkat, tinggal satu doang nih yang emang susah karena dia terlalu besar energinya dibandingin badan Ica sendiri sama kekuatan orang-orang yang megang gitu. Iya. Allah.
Keluarganya hancur. Ikatan keluarganya hancur. Saya yang buat. Rumah tangga orang tuanya hancur. Saya yang buat. Anak ini harus mati. Allah. Saya tidak. Gak anak ini labur dengan orang tuanya. Kenapa kamu bawa dia ke sini? Udah. Selesai kamu ngomongnya. Udah puas. Ancaman kamu tidak membuat saya takut. Tapi saya berhasil. Udah puas? Semuanya hancur. Saya dendam. Kamu yang dendam atau orang yang dendam? Hancur. Udah puas ngomongnya, udah. Udah puas ngancemnya. Udah puas. Tidak akan ada kebahagiaan di keluarganya. Udah ya. Kalau omongan kamu tidak bermutu, saya tidak suka. Panas. Cak, la ilaha illallah lagi, Cak. La ilaha illallah. Hancur. Sedikit lagi. Hancur. Dia yang hancur atau kamu yang saya hancurkan? Saya berhasil. Nih rasanya nih. Allah. Boleh dong tisu. Sayang. Kok aku nangis, Teh? Kok aku nangis? Nggak apa-apa. Napas dulu. Nggak ada ketoprak apa nih ya? Dia tiba-tiba lapar saya. Aduh. Tadi ada ancaman, ceritanya kita diancam nih. Keluarga Ica diancam. Oke, mungkin diizinkan sama Allah. Orang tuanya hancur dalam rumah tangga, bukan berarti hancur keimanannya. Tetap sayang, tetap utuh jadi orang tua, masih hidup. Tidak dibikin mati seperti yang mereka mau. Ica pun sampai sekarang alhamdulillah sehat. Pokoknya kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Kalian ngerasa dia mati, dia bisa hancur, bukan karena kamu. Karena Allah izinin. Kalau Allahnya nggak ngizinin, sampai kapanpun buktinya tanggal 14 katanya mau mati. Pintar banget dia nentuin tanggal. Sekarang udah tanggal berapa? Allah ngizinin dia hidup.
Makanya orang-orang pelaku kejahatan yang pakai ilmu hitam, saya pun yang merasa dulu saat saya menjadi dukun santet, saya ngerasa paling sakti, saya bisa bikin orang mati. Ternyata apa? Saya dikembalikan lagi, saya dibalikin lagi, saya yang kena. Itu apa? Allah tidak nyetujuin, tidak mau, tidak membiarkan. Sama kayak Ica sama keluarganya. Kenapa saya tidak takut untuk megang Ica? Kayaknya kalau hal-hal baik itu dilindungi deh. Insya Allah ya kan. Nah buat kalian yang komennya kagak enak berarti ini salah satu pelaku nih jangan-jangan nih. Aku mau udah jadi netting nih. Kalian bantu doa. Semakin kalian bantuin doa nih. Ya Allah semoga Ica diangkat penyakitnya. Ya Allah dilancarin semua proses penyembuhan Ica. Ya Allah semoga Ica kembali normal lagi dengan keluarga. Sempurna lagi, rezekinya lancar lagi, baik lagi, sehat lagi. Rezeki dia makin naik lagi, derajatnya makin naik lagi. Itu aminin deh. Nah kita kan sambung doa jadi amal jariah ya kan. Nah buat Ica gimana Neng? Udah enakan? Udah gak lemes lagi? Masih kuat? Masih pusing? Iya kalau masih pusing masih. Untung palanya gak digepok-gepok. Oke. Aman ya. Napas dulu. Mama gimana Ma? Shock gak dengar omongannya? Iya. Memang rumah tangga tidak baik-baik aja Ma? Iya, lagi. Sudah Lagi digonjang-ganjing. ganjing. Berarti itu kan ujian Ma. Aku pernah di posisi jadi anak, orang tua aku juga pisah. Tapi akhirnya saat aku menjadi seorang ibu dan seorang istri, rumah tangga itu nggak segampang orang nilai, nggak segampang orang ngomong. Mungkin orang yang ngomong kayak, siapa Yeti ya Ma? Yeti. Si Yeti mah rumah tangganya berantakan mulu, anaknya gini. Bersyukur, jangan kasihan deh, jangan nyinyir. Bersyukur. Kalian semua nggak ngerasain apa yang dirasakan mereka berdua, nggak ngerasain apa yang saya juga rasain. Bersyukur Allah tidak kasih ujian ya Mah. Bersyukur nggak dikasih rezeki kurang ya Mah. Bersyukur nggak dibikin rumah tangga hancur ya Mah. Tapi dari kejadian ujian itu pasti ada hikmahnya. Contoh Ica sama Mama. Mungkin dulunya ada selisih paham, ribut, Ica keluar dari rumah bla bla. Saat Ica ngalamin di luar itu berat, akhirnya sampai punya anak, Ica jadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi single parent, terus ngerjain lagi kerjaan-kerjaannya capek karena menuhin kebutuhan anak-anaknya. Ica jadi tahu gimana susahnya jadi mamanya. Selisih paham antara orang tua sama anak itu mungkin di dunia ini hal yang biasa. Orang tua maunya A, ternyata pikiran anak B. Sama kayak saya dengan mama saya. Saya juga ada duduk di sini bisa hidup sampai sekarang itu karena ujian yang Allah kasih. Daripada kita nggak dapat ujian tiba-tiba kena ajab, lebih serem itu ya kan Ma. Nah, Mama berarti dikasih sama Allah nih. Yang pertama kalau pernikahan hancur mungkin laki-lakinya nggak baik. Ya Ma, nggak sayang sama anak-anak, nggak sayang sama istri. Bukan jodoh. Nah, bukan jodoh. Kita mau ngorek kayak gimana pun nggak akan tuh bisa berjodoh kalau Allah emang nggak ridho, nggak kasih jodoh. Sama kayak orang disembuhin mah atau orang kita bantuin. Kayak contoh nih dia pengen lakinya kembali sama kita. Kita udah ngerjain, udah bengkek kanan begini, sampai udah keringet, udah sampai ke pantat-pantat ya kan, udah gerah banget romannya. Kok nggak bisa-bisa sih Teh? Ria nggak sakti nih, ya gimana? Allah nggak ngizinin, ya kan? Kayak Ica pertama kali datang tuh takut Bang Ale, takut Teh. Tanggal 14 ini Ica katanya bisa mati, bentar lagi mati. Mati itu rahasia Allah. Kita yang ngomong nih, kita yang minta dia mati aja belum tentu duluan dia. Siapa tahu Allah malah ijabahnya doanya dia nih, biarin yang jolim deh dibuang-buangin, biarin jolim yang kena, malah dia yang kena batunya mati. Jadi kalau misalnya kalian ngalamin kayak Ica, ada bisikan nih Teh, katanya kita disuruh mati begini, istighfar yang banyak dalam hati, la ilaha illallah. Terus ada pelajaran baru lagi saya dapat dari salah satu guru saya juga mah, boleh Ica nanti lakukan di rumah saat udah kita nggak ada jalan keluar, kita udah bingung mau zikir apa nih lagi, ya Allah udah semuanya zikir, baca aja Fatihah, tapi saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu agak banyak ya diamalin, ibaratnya dilakuin buat apa?
nih di dalam badan kita itu udah banyak setan. Setannya bukan cuma dikerjain orang. Kita sewot dikit, kita emosi, kita kesel, kita benci sama orang aja itu setan. Saya juga suka marah, saya juga suka ngamuk-ngamuk. Ternyata saya masih ada setan, masih. Bukan setan kiriman. Itu emang setan yang ada di badan kita nih, setan emosi, setan-setan yang negatif pada pikirannya. Nah, ngejauhin itu semua, baik itu kiriman atau enggak. Kalau kiriman kan bahasanya terlalu kasar ya. Kita anggaplah mereka-mereka orang ini yang kasih kita pelajaran hidup. Mereka itu yang baik malah sama kita, Cak. Kenapa baik? Kita diajarin buat silaturahmi kayak gini. Akhirnya kita jadi ketemu, ya kan? Karena sakit ini ada tujuannya lah. Allah kasih pertemuan itu pasti ada tujuannya. Allah kasih sakit ada tujuannya. Oh iya, dulu Ica lupa nih caranya terima kasih sama Allah, sekarang jadi rajin terima kasihnya sama Allah. Oh iya, dulu Ica sama mama berantem mulu teh, bener ada begelut baik kerjaannya. Semenjak sakit Ica di luar cari kerjaan, sekarang sama mama mau kemana? Pundaknya Ica cuma ada mama doang. Akhirnya sharing ke mama, ngomong ke mama. Mama yang tadinya emosian sama anak nadanya tinggi, akhirnya kasihan sama anaknya. Ini malah ngebawa mereka berdua jadi satu kesatuan yang baik. Kita doain biar Ica sama Mama Yeti semua yang Allah kasih itu baik-baik. Biar ujiannya dihilangin sama Allah, diselesaikan. Biar kesehatan Ica makin lagi sehat, makin lagi sehat. Nanti rezekinya di 2026 makin lancar lagi. Oh, udah gak jadi model Ica, Ica masih jadi model. Ya, Ica masih kerja. Jadi kalau kalian mikir, mampus tuh sakit nggak kerja, insya Allah kalau rezeki mah kagak ketuker. Lihat di pasar, tukang cabe sampingannya tukang cabe, tukang ikan sampingnya juga tukang ikan. Kalau yang namanya rezeki nggak akan ketuker. Kita mau lewat warawiri, kalau waktunya belinya kita ikan di situ ya di situ belinya. Jadi jangan pernah takut sama kesuksesan orang. Kamu dikasih rezeki juga lewat Ica. Kamu juga dibantu sama Ica. Kalau memang tidak suka dengan kesuksesan Ica, tidak suka dengan apa kerjaan Ica bagus, coba support di hati aja nih, doa di hati. Kenapa ya? Ngaca sih lebih pentingnya ya. Ngaca, ya Allah kenapa ya Ica lebih makmur nih, lebih jaya dibandingin gue. Apa kurang apa? Bukan kurang cantik, antum cantik, baik sebenarnya, tapi punya penyakit hati yang terlalu dalam banget, yaitu iri, dengki, sirik. Makanya buat sahabat mistis yang punya penyakit hati dibuang-buangin. Udah 2026, udah zamannya kita berkarya, zamannya kita nyari duit pakai halal. Apa susah teh sekarang nyari duitnya? Gampang. Kalau emang sekarang dunia sosial media, bikinlah karya di sosial media. Terus baur link yang baik, keluar dari circle yang jelek-jelek. Jadi buat Ica, mungkin bukan teteh bilang stop buat baik sama orang, tapi lebih pilih-pilih orang. Kita harus memilih. Ica juga butuh dihargain sama orang. Ica punya harga diri. Ica kalau udah tahu teman Ica atau siapapun itu keluarga tidak menghargai Ica, udah lebih baik kita nggak perlu deh validasi jelasin kenapa gue benci sama lo. Karena orang yang kayak gitu, kalau udah kita marahin, kita gedekin, kita ucapin, kita kasih tauin, dia nggak ngerti-ngerti juga, berarti emang nggak ada otaknya. Daripada kita validasi, marah-marah, kesel, udah kita jauhin aja orang-orang kayak gitu. Oke? Iya, Rezeki nggak ketukar. Ica sampai sekarang aja bisa nafkahin anak-anak Ica. Iya, dikit-dikit teh, tapi nggak sebanyak dulu, nggak apa-apa. Roda kan muternya saat dari bawah mau ke atas juga ada prosesnya tuh. Dia ke samping dulu, nanti baru ke atas. Nah nanti di atas kita balik lagi ke bawah, nggak kaget lagi. Ya, tenang. Pokoknya siapapun yang pembenci sama Ica, dia akan ketemunya sama ya udah Allah yang ya dia ketemu lagi sama orang-orang jahat juga sebenarnya. Nggak sebahagia yang kita pikirin nih, oh dia ngarin gue ntar dia bahagia, enggak juga. Terus dia juga mikirnya, pokoknya lu harus kudu mati lu, gue biar nggak ada lawan. Padahal ada lagi lawannya dia yang ngelebihin Ica malah, yang bikin dia lebih gerah lagi. Oke, rasa Ica tadi dipegang apa sayang? Pusing. Oke. Sama sakit nih teh. Apa tulang ekor? Itu aja. Itu aja. Garamnya masih ada sayang? Udah habis. Oke, nanti kita bungkus buat kamu mandi lagi. Madunya diminum nggak? Masih minum madu yang dari Ustadz Fauzi. Masih enak tapi perutnya udah oke? Udah oke. Oke, nih buat ngeredamin sakit tadi karena masuk. Kayak biasa baca syahadat 3 kali, Fatihah 3 kali, bismillah, minum pelan-pelan, habisin.
Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mah tadi ngeliat Ica mah? Seorang ibu ngeliat anaknya diginiin, gimana mah perasaannya mah? Takut. Takut, serem. Tapi udah biasa ya begini? Dia di Jakarta, jadi jarang-jarang ngeliat kesurupan. Yang separah ini? Oh iya, karena agak jauh ya. Ica kan kerja di Jakarta, mama di Bogor. Tapi suka cerita gak sama Ica kalau lagi sakit apa-apa? Atau anaknya emang gak cerita gitu? Kebanyakan sih nggak cerita. Dipendem? Dipendem. Habisin. Nanggung. Ica jangan dipendem, Ca. Karena yang bikin saya emosi ini loh. Orang ngerjain Ica tanpa tahu backgroundnya Ica itu kerja bukan untuk senang-senang sendiri. Dia punya anak, dia punya keluarga gitu kan. Kita bahas ya, dia tulang punggung. Kalau misalnya disakitin kayak gini, apa sih yang dia cari gitu. Masa suksesnya orang bagi orang itu penghambat. Kan kayaknya ketahuan banget tidak suka dengan orang yang sukses gitu. Maksudnya rezeki balik lagi deh masing-masing. Ini yang ada di otak saya. Plastik. Tega banget gitu. Plastik. Mau muntah ya? Kenapa? Maksudnya? Oke, dah enakan? Enakan. Palanya gimana? Padahal masih pusing teh. Masih kelingan ya. Mama aman badannya? Aman. Gimana? Nggak ada reaksi apapun ya. Tadinya aku sekalian mau megang mamanya Ica, tapi aku lihat cuma kena efeknya aja. Jadi efeknya itu nggak terlalu yang over kayak Ica. Mama pun dapat teror itu nggak yang tiap hari, tapi kayak kalau Ica di sini udah parah, baru di sana kelempar. Kalau Ica udah parah, baru di sana dikerjain juga. Karena fase ngerjainnya itu lebih banyak ke Ica memang dibanding ke keluarganya. Keluarganya hanya kena terornya dari ampasnya nih, dari apa ya, anginnya Ica. Karena tahu Ica itu tinggal di Jakarta dan di Bogor ya, Ca ya. Oke, kita ketemu lagi di offline ya, Ca. Berarti tidak ada kamera, paling nanti Ale ambilin potongan-potongan, Teteh megang offline kamu. Karena memang harus sekali lagi, mungkin ada 1-2 minggu lagi sambil abisin garam rukiahnya. Biar dia makin kecil lagi energinya kayak sekarang. Kan gedean kemarin, dibanding ini. Kemarin kamu udah hampir, saya takut kamu kenapa-napa. Karena kamu kayaknya udah keluar dari badan kamu, itu yang aku takutin. Kalau ini masih... memang dia yang paling besar dari awal. Akhirnya dia tinggal sendiri karena tim-tim kroconya sudah mulai menyingkir pelan-pelan. Jadi untuk Ica tetap proses ibadahnya, jangan pernah diputus, naikin lagi, semangat lagi nyari uangnya, positive thinking lagi. Nggak boleh overthinking, nggak boleh mikirin yang aneh-aneh. Kayak ada rambut sedikit, oh jangan-jangan gue jangan. Pokoknya kamu harus semangat aja udah. Oke. Ya teh, makasih. Oke, buat sahabat misi semuanya yang masih penasaran nih Ica kelanjutannya kayak gimana, aku udah coba pegang Ica. Karena memang setiap pengobatan itu mungkin yang udah pernah datang ke tempat aku, gak heran datang ibaratnya ke tempat praktek pun saya jarang buka. Karena saya bukan dokter 24 jam atau dokter umum. Saya harus menyelesaikan pasien yang lagi dipegang, lagi diurus, lagi dibantuin. Jadi mohon tunggu kalau untuk pasien-pasien baru
kenapa lama nggak buka-buka teh? Iya sabar, badannya cuma satu, yang minta tolongnya banyak. Ini juga Ica aja udah ngalamin nih 2 minggu nggak ketemu, nggak dapet kabar, kapan dipegang, sama kok semuanya. Nggak cuma, oh karena Ica di dalam podcast nih diduluin, enggak ya Ica? Tetap nunggu ya, tetap harus ke Ale juga, tetap harus diproses juga karena apa? Saya kalau ngurusin semuanya saya sendirian, kayaknya saya udah pusing sendiri, saya malah yang sakit. Jadi buat kalian yang mau konsultasi penanganan langsung aja hubungi admin, ada Sasi, Dika, sama ada juga kalau kalian mau narsum boleh ke Bang Dika nggak teh? Kalau mau jadi narsum boleh ke Bang Dika, boleh ke Bang Ale, boleh. Yang penting kalian chat tujuannya untuk apa, pengobatan kah, konsultasi kah, atau mau jadi narsum. Kasih tahu dulu tujuan kalian karena mereka semua sama tim Ria Puspita Official. Terima kasih buat sahabat mistis, terima kasih doa-doa kalian, support kalian. Sampai Ria Puspita Official OTW 2 tahun dan sudah masuk ke 200.000 subscriber. Walaupun penontonnya banyak, tapi kayaknya susah banget nih pada subscribe. Subscribe-nya susah banget nih. Tinggal pencet dong subscribe-nya susah banget. Tapi nggak apa-apa, kalian itu satu semangat untuk tim saya. Penonton setia dari aku, dari luar negeri, dari Sabang sampai Merauke, semuanya hal-hal baik yang kalian tularkan di komentar itu ngebawa kita semangat. Terima kasih juga udah doain Ica. Ica juga sehat, Mama Yeti sehat, semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.